Chen akhirnya memutuskan untuk segera membuat badan surgawi miliknya sendiri. Nine Nether sempat terkejut melihat fluktuasi ledakan yang sangat besar dari tubuh besar matahari yang abadi. Menyadari itu akhirnya dia membuat perlindungan agar tidak menarik perhatian para tuan yang lainnya. Namun tetap saja para tuan itu merasakan meskipun hanya sebentar karena fluktuasinya ditekan Nine Nether. Kultivasi berhasil dari tubuh surgawi. Laut Sovereign yang tenang tiba-tiba mengamuk, dan permukaan bayangan emas yang berdiri di atas Laut Sovereign beriak. Kemarahan yang tak terlukiskan turun dari langit, menyelimuti seluruh Laut Sovereign. Roh Mu Chen mendongak dengan sungguh-sungguh, dan langit di atas laut yang berdaulat tampaknya terkoyak oleh retakan besar di mana sinar cahaya yang menyilaukan meresap ke seluruh laut. Ledakan, ledakan, tekanan yang sangat menindas turun, hanya untuk melihat matahari keemasan besar merobek ruang dengan aura yang mendominasi dan melonjak ke laut berdaulat. Matahari emas jelas ditransformasikan dari Void Grid Solar Fluid. Sinar keemasan yang ganas menyelimuti matahari keemasan. Suhu yang sangat tinggi meresap ke laut berdaulat, menyebabkan energi spiritual di dalam laut menguap. Kekuatan buah surya besar Void lebih luar biasa daripada 9 matahari Zoysia. Mu Chen melihat pemandangan itu dengan keterkejutan di dalam hatinya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menekan terornya. Tangannya berkedip cepat saat dia menyulap segel, suaranya yang dalam bergema di laut berdaulat. Pembungkus bentuk seseorang dengan energi matahari yang hebat. Berdengung. Saat raungan Mu Chen berlama-lama, matahari keemasan perlahan terbenam dan memasuki mahkota bayangan emas besar sedikit demi sedikit. Ledakan. Api emas tiba-tiba mengalir ke bayangan emas, dan tetesan cairan emas di permukaan tubuh yang berlapis emas menetes ke bawah seolah-olah telah meleleh. Semangat Mu Chen memerah. Dia bisa merasakan bahwa di dalam bayangan emas ini, seolah-olah ada tungku yang terbakar. Api emas naik dan mengamuk saat kekuatannya meningkat tajam, seolah-olah hendak meledak melalui bayangan emas. Mata Mu Chen muram. Jika 9 matahari Zoysia sebelumnya membantu memperkuat dan memadatkan bentuk embrio dari badan surgawi yang berdaulat, buah matahari besar Void akan datang untuk menguji keteguhannya. Jika berhasil, tubuh surgawi berdaulat akan benar-benar dibudidayakan, tetapi jika gagal, matahari keemasan akan benar-benar menghancurkan badan surgawi berdaulat yang tidak memenuhi syarat. Suara mendesing. Dengan api keemasan di atas matahari keemasan yang semakin terang dan cerah, cairan keemasan menetes lebih cepat dan lebih cepat ke permukaan badan surgawi berdaulat, dan badan surgawi berdaulat yang besar secara bertahap menyusut. Tatapan Mu Chen semakin muram. Api emas yang dipancarkan dari matahari keemasan semakin ganas, dan intensitas hiruk-pikuk itu masih meningkat. Pada tingkat ini, badan surgawi berdaulat tidak akan mampu menahan serangan gencar. Namun, Mu Chen tidak punya jalan mundur. Jika dia gagal, dia tidak akan lagi memiliki kesempatan kedua untuk menumbuhkan tubuh abadi matahari, dan ini adalah hasil yang tidak dapat dia tanggung. Mu Chen mengertakkan giginya saat dia menatap lekat-lekat pada tubuh surgawi berdaulat yang terus-menerus meneteskan cairan emas. Waktu berlalu dalam sekejap mata. Setengah hari berlalu dalam sekejap. Menitik. Cairan emas mengalir turun seperti aliran di permukaan tubuh surgawi berdaulat emas, mengurangi tubuh surgawi berdaulat yang agung menjadi sebagian kecil dari ukuran aslinya. Tubuhnya terdistorsi seolah-olah telah dibakar hingga batasnya oleh suhu tinggi. Api emas kecil merembes melalui pori-pori tubuh surgawi yang berdaulat dan melilit permukaan tubuh. Tatapan Mu Chen menatap tajam ke titik di antara alis Sovereign Celestial Body saat matahari keemasan berubah menjadi bola api, nyala api emasnya menggeliat dalam hiruk-pikuk seperti ular melingkar. Matahari keemasan sekarang terlalu cerah untuk dilihat. Fluktuasi kekerasan masih meningkat. Secara bertahap, wajah Mu Chen menjadi bengkok. Matanya merah, dan telapak tangannya bergetar. Dia melihat tubuh surgawi berdaulat yang cacat dan wajahnya memucat. Dia tahu bahwa badan surgawi berdaulat yang telah dia kental tidak tahan terbakar matahari keemasan. Kekuatan itu terlalu brutal. Ini akan meledak. Jantung Mu Chen berdebar kencang. Di tengah alis badan surgawi berdaulat, cahaya keemasan semakin terang, dan fluktuasi kekerasan menunjukkan bahwa badan surgawi berdaulat telah mencapai batasnya. Matahari keemasan berkedip-kedip dengan cahaya seperti jantung yang berdetak pelan, dan pada saat itu, cahayanya tiba-tiba menjadi padat, dan seberkas cahaya keemasan yang terang meledak. Suara mendesing.
Banyak pilar cahaya keemasan melonjak dengan ganas dari dalam tubuh surgawi yang berdaulat saat tubuh yang awalnya tidak bisa dihancurkan ini tiba-tiba meledak. Saat tubuh surgawi berdaulat meledak, Mu Chen menyulap segel dengan kedua telapak tangan. Di ruang kultivasi, daun suci abadi yang diam-diam menunggu menembak langsung ke dahi Mu Chen, dan pada saat yang sama, seberkas cahaya sempit menembus langit laut berdaulat, melonjak ke tubuh surgawi berdaulat yang meledak. Ledakan, gelombang kejut emas yang mengerikan mengamuk saat gelombang bergolak menderu di Laut Sovereign. Ruang itu sangat terdistorsi, bahkan membuat laut yang berdaulat hampir meledak. Roh Mu Chen bersembunyi di kedalaman Laut Sovereign untuk mencegah dirinya terkena dampak gelombang kejut yang mengerikan. Malapetaka berlanjut untuk waktu yang lama, dan akhirnya perlahan-lahan melemah. Roh Mu Chen muncul dari kedalaman Laut Sovereign, dan dia segera melihat ke arah langit yang diliputi oleh cahaya keemasan. Bayangan emas sudah tidak ada lagi, karena tampaknya telah dihancurkan oleh gelombang kejut. Apakah itu gagal? Mu Chen menatap area itu dan tiba-tiba duduk diam bersila. Tangannya menyulap segel, dan dia melafalkan nyanyian pelatihan tubuh abadi matahari. Itu mengalir dengan lancar dan tenang di dalam hatinya, seperti air yang mengalir. Hatiku seperti matahari besar, cemerlang dan abadi. Nyanyian pelatihan berdering seperti nyanyian lonceng di hati Mu Chen saat dia menyadari. Tangannya menyulap segel saat dia menggeram, perlindungan abadi. Cahaya keemasan memenuhi tanah saat tiba-tiba beriak dan menyebar. Di dalam cahaya keemasan, daun mati kuno diam-diam tergantung di udara, dan kemudian hancur menjadi titik-titik cahaya kecil dan tersebar. Cahaya ini sepertinya memiliki kemampuan magis untuk pulih, dan di tengah fluktuasi, petak cahaya keemasan berkumpul bersama. Dengan konvergensi cahaya keemasan, bayangan keemasan besar terkondensasi sedikit demi sedikit. Dalam waktu singkat, cahaya keemasan memenuhi tanah saat badan surgawi berdaulat memadat dan terbentuk kembali. Selain itu, badan surgawi yang berdaulat memadat, dan kali ini bersinar lebih terang karena diselimuti cahaya keemasan. Tubuhnya yang berlapis emas seolah-olah itu adalah entitas paling kokoh di dunia, menjadikannya tak terkalahkan. Selanjutnya, di permukaan tubuh surgawi berdaulat emas, beberapa pola ungu tua bisa dilihat. Polanya sederhana namun canggih, dan setelah diamati lebih dekat, ada gambar matahari terbit. Seolah-olah 10.000 matahari telah terbit di langit, membentuk pemandangan yang megah dan megah. Tubuh surgawi yang berdaulat ini duduk bersila diam di langit, dan dalam keheningan, cahaya keemasan mengalir. Rasa aura agung kuno yang tak terlukiskan memenuhi atmosfer, mengejutkan Mu Chen. Tanpa kehancuran seseorang tidak dapat dibentuk, seseorang hanya dapat dibentuk setelah kehancuran, Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Sekarang badan surgawi berdaulat telah terbentuk, tidak ada keraguan bahwa itu lebih sempurna dibandingkan dengan yang telah dia kental sebelumnya, karena tidak ada tanda-tanda cacat atau cacat. Padanya, jelas sekali bahwa tubuh agung abadi matahari yang sejati harus melalui kehancuran sebelumnya untuk akhirnya menjadi lebih sempurna dan kuat dengan kekuatan daun ilahi yang abadi. Apakah ini? Mu Chen mengangkat kepalanya, kejutan tertulis di matanya saat dia berkata, The Great Solar Unding Body. Cahaya keemasan menghilang sedikit demi sedikit, dan tubuh surgawi berdaulat emas yang agung menjadi lebih jelas. Wajahnya tidak berbeda dari Mu Chen, tetapi dari kejauhan, itu menyerupai Buddha emas raksasa dengan kekuatan untuk menekan langit dan bumi. Di belakang kepala badan surgawi yang berdaulat ada matahari emas besar yang tergantung di udara. Api emas melonjak di sekitar matahari yang terbakar, misterius dan luar biasa. Budidaya tubuh abadi matahari besar akhirnya berhasil. Ekstasi yang tak tertahankan melintas di mata Mu Chen saat dia akhirnya berhasil membudidayakan tubuh abadi matahari setelah banyak usaha. Dia telah menunggu momen ini selama bertahun-tahun. Mu Chen menarik napas dalam-dalam saat jiwanya bergerak, muncul di atas mahkota tubuh abadi matahari yang agung sebelum secara bertahap turun ke dalamnya. Saat roh menyatu dengannya, mata Great Solar Unding Body tiba-tiba terbuka. Cahaya keemasan meresap ke udara, memancarkan aura megah dan misterius. Di ruang budidaya, mata tertutup rapat Mu Chen tiba-tiba terbuka saat dia duduk tiba-tiba. Cahaya keemasan melonjak keluar dari dalam tubuhnya, dan siluet emas besar muncul. Jatuh. Ruang budidaya bergetar hebat, dan badan surgawi berdaulat emas berdiri di atasnya. Segera, retakan besar muncul di ruangan itu saat akhirnya runtuh dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. 9 neter telah duduk di atas platform batu di luar ruang budidaya.
Dia menatap tajam ke arah ruang kultivasi yang dipenuhi dengan cahaya keemasan, dan fluktuasi energi spiritual yang mendebarkan melonjak ke langit. Apakah budidaya berhasil? Jantung Nine Nether berdetak kencang saat dia melayang ke langit, tangannya menyulap segel. Sinar energi spiritual yang sangat besar turun dan menyelimuti ribuan meter di sekitarnya. Saat cahaya menyelimuti area tersebut, tubuh surgawi emas sekitar 1000 meter meledak dari ruang budidaya saat berdiri tinggi di langit dan bumi. Nine Nether mendongak saat dia melihat tubuh surgawi emas yang menyerupai Buddha emas raksasa dengan matahari emas melayang di belakangnya. Syok tertulis di seluruh wajah cantiknya. Dia tahu bahwa tubuh surgawi berdaulat yang telah dibudidayakan Mu Chen luar biasa, tetapi dia tidak berharap itu menjadi begitu spektakuler dan agung. Ini adalah tubuh agung matahari yang tidak mati. Dia bergumam, saat keterkejutan dan kengerian memenuhi hatinya. 9 pasukan Nether, benda langit sovereign emas yang luas berdiri tegak di langit dan bumi, saat cahaya keemasan meresap ke seluruh penjuru. Energi spiritual antara langit dan bumi menunjukkan tanda-tanda amukan, dengan aliran energi spiritual yang menyatu membungkus tubuh surgawi yang berdaulat, melukiskan pemandangan yang agung. 9 Nether melayang di udara, saat dia menatap benda langit sovereign, keterkejutan tertulis di matanya. Meskipun dia memiliki bentuk fisik dari binatang ilahi, dan dengan demikian, tidak dapat melatih tubuh surgawi yang berdaulat, dia masih berpengetahuan dan cukup berpengalaman untuk melihat banyak dari 99 badan surgawi yang berdaulat. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut dengan apa yang sekarang dilihatnya, karena dia menemukan bahwa sebagian besar benda langit sovereign yang dia lihat tampaknya tidak memiliki kekuatan benda langit sovereign ini sekarang di hadapannya. Nine Nether mengamati sekelilingnya, sambil memikirkan betapa beruntungnya dia telah mengisolasi daerah ini. Jika tidak, banyak yang akan memperhatikan keributan sekarang, dan dalam hal ini, cara tersembunyi Mu Chen akan terungkap. Ini adalah kekuatan benda langit sovereign. Benda langit sovereign emas membuka mata emasnya, dipenuhi dengan otoritas agung yang tak terbatas, dan tangan besarnya, yang diubah oleh Mu Chen, perlahan mengepal, menyebabkan ruang berputar dan terdistorsi. Kekuatan teror yang tak terlukiskan berdesir melalui anggota tubuh dan mengguncang orang, membuat mereka dengan dorongan untuk melolong ke langit. Energi spiritual antara langit dan bumi meraung, lalu menjelma menjadi pelangi cahaya, yang kemudian dihirup oleh benda langit penguasa. Saat bernapas, awan dan kabut berlama-lama dan melingkar, memancarkan aura spiritual. Hanya pada saat inilah, Mu Chen menyadari sejauh mana sebenarnya kekuatan benda langit sovereign. Itu adalah kekuatan yang mirip dengan melihat gunung yang tinggi dengan kagum dan kagum. Jika dia tidak memiliki kartu as tersembunyi di lengan bajunya, seperti Master Arai Spiritual selama pertempurannya dengan Liu Ming, akan sangat sulit baginya untuk mengalahkan yang terakhir. Bagaimanapun, tubuh surgawi api surgawi yang telah dikultivasikan Liu Ming juga sangat kuat. Namun, Mu Chen yakin bahwa, dengan kemampuannya saat ini, dia bisa menghancurkan dan menghancurkan tubuh surgawi api surgawi secara langsung. Meskipun dia tidak jelas kelas mana dari benda langit sovereign yang Great Solar Undying Body, yang telah dia kembangkan, bisa menandingi, dia yakin bahwa itu pasti berkali-kali lebih kuat daripada tubuh surgawi api surgawi. Berdengung. Benda langit emas itu mengeluarkan suara mendengung, saat benda itu mulai menyusut dengan cepat di tengah kerlip cahaya keemasan. Setelah beberapa saat, sosok kurus muncul di atas langit. Sosok itu secara alami adalah Mu Chen, saat dia melihat ke bawah untuk melihat tangannya, ekspresi kegembiraan yang tidak disembunyikan di wajahnya. Dia sangat puas dengan kekuatan Great Solar Undying Body. Setelah bertahun-tahun penuh harapan, tidak ada kekecewaan. Setelah berhasil mengolah Great Solar Undying Body, dia benar-benar bisa dianggap sebagai penguasa kelas 1. Dia saat ini sedang mengantisipasi pertarungan Daluo Golden Pool dalam waktu dekat, karena dia ingin meminjam kekuatan Daluo Golden Pool untuk menyempurnakan Great Solar Undying Body. Sama seperti Great Solar Undying Body lenyap di kedalaman Daluo Tian, banyak pandangan tiba-tiba dilemparkan ke istana 9 Nether. Fluktuasi ini, apakah gadis 9 Nether itu merencanakan sesuatu? Salah satu pandangan ini datang dari Raja Condor, yang merupakan salah satu dari 3 raja di wilayah Daluo. Dia menatap ke arah istana 9 Nether, dan meskipun 9 Nether dengan cepat menyiapkan penghalang energi spiritual untuk menutupi dan mengisolasi benda langit sovereign Mu Chen, penguasa yang kuat seperti Condor King masih bisa merasakan ada sesuatu yang salah.
Meskipun momen itu terlalu singkat baginya untuk melihat apa itu dengan jelas, dia masih bisa merasakan ledakan fluktuasi energi spiritual. Pandangan lain datang dari Raja Murid Spiritual. Saat dia menyempitkan matanya, ruang di depannya beriak, dan tatapannya tampak menembus ruang, menembak langsung ke Istana Sembilan Neter. Namun, Mu Chen sekarang telah kembali ke keadaan aslinya, dengan hanya jejak cahaya keemasan yang tersisa di langit yang tersisa untuk mengungkapkan fluktuasi energi spiritual yang tidak biasa. Raja Murid Spiritual menarik kembali pandangannya, ekspresinya tenang. Dia menutup matanya, dan dengan kemampuan ilahi yang luar biasa dari matanya, dia tahu bahwa fluktuasi yang tidak biasa disebabkan oleh pemuda bernama Mu Chen. Namun, dia tidak terlalu memperhatikan hal ini, karena Mu Chen hanyalah seorang pemuda yang baru saja melangkah ke tahap sovereign, hanya bukan siapa-siapa yang tidak pantas mendapatkan perhatiannya. Saat mereka menarik kembali tatapan mereka, seorang pria bermata merah tiba-tiba membuka matanya. Pria itu berada di loteng, tersembunyi lebih jauh. Untuk pertama kalinya, ekspresi biasanya malas terlihat dengan ekspresi heran. Sungguh benda langit sovereign yang kuat, dia bergumam dengan nada rendah. Selamat, Anda akhirnya mendapatkan apa yang Anda inginkan. Meskipun Sembilan Neter telah menyiapkan penghalang energi spiritual tepat pada waktunya, dia tidak tahu bahwa keributan itu telah menarik perhatian 3S teratas di wilayah Daluo. Dia bergerak dan muncul di depan Mu Chen, matanya berkerut karena kegembiraan, karena dia tahu berapa lama Mu Chen telah mempersiapkan hari ini yang akan datang. Mu Chen menyeringai saat dia bertanya, melihat Great Solar Unding Body, menurut Anda kelas mana itu termasuk di antara 99 benda surgawi berdaulat? Nine Neter merenung dan menjawab, tidak mudah untuk menentukannya, karena kami belum mengadu domba mereka satu sama lain. Selain itu, banyak benda langit sovereign yang kuat memiliki kemampuan unik mereka sendiri, tetapi menilai dari aura keagungannya, Great Solar Unding Body, ini setidaknya berada dalam 50 besar. Petik 2. Hanya 50 besar. Mu Chen tidak puas dengan peringkat itu. Bagaimanapun, tubuh abadi matahari besar, adalah salah satu kondisi yang diperlukan untuk mengembangkan, tubuh abadi primordial, dan tubuh abadi primordial, menempati peringkat keempat dalam 99 tubuh surgawi berdaulat. Jangan serakah, benda langit sovereign peringkat dalam 50 besar sudah dianggap sebagai harta berharga sekte, bahkan dalam kekuatan di wilayah Daluo. Bahkan penguasa kelas ke-7 dan ke-8 akan menginginkannya dan bersedia menawarkan layanan mereka kepada para tetua hanya untuk mengolahnya, apalagi rakyat biasa. Petik 2. Sembilan Neter memutar matanya ke arah Mu Chen, saat dia berpikir, orang ini, apakah dia berpikir benda langit sovereign yang berada di peringkat 50 teratas hanyalah komoditas umum? Mu Chen menggosok hidungnya dengan malu-malu, karena dia tahu Sembilan Neter benar. Bahkan Tuan Muda Balai Tianxuan hanya bisa mengolah tubuh surgawi api surgawi, yang berada di peringkat ke-97. Namun, dia juga bisa merasakan bahwa sepertinya ada banyak misteri yang tersembunyi di dalam Great Solar Unding Body, dan sekarang dia baru saja mengolahnya, itu sama sekali tidak mungkin baginya untuk menggunakan potensi penuhnya. Jika tidak, dia percaya bahwa Sembilan Neter tidak akan pernah memberikan evaluasi hanya dalam peringkat 50 teratas. Dengan lambaian tangannya, Sembilan Neter membubarkan aura energi spiritual yang terselubung. Tidak jauh dari situ, dua berkas cahaya melonjak dan muncul di depannya. Itu adalah Tang Bing dan Tang Ruo, dan kedua mata wanita cantik itu menilai Mu Chen. Mereka berdua agak terkejut, karena energi spiritual yang menindas, yang berasal dari Mu Chen, jelas jauh lebih kuat daripada sebulan yang lalu. Sepertinya Anda telah berhasil mengembangkan tubuh surgawi sovereign Anda. Tang Bing bertanya dengan heran. Mu Chen tersenyum dan mengangguk, saat dia melirik Tang Bing dan bertanya dengan heran, sudahkah kamu maju? Fluktuasi energi spiritual di sekitar Tang Bing telah menjadi jauh lebih kuat daripada sebulan yang lalu, jadi jelas dalam periode bulan ini, dia telah berhasil maju dan memasuki tahap sovereign. Itu semua berkat cairan spiritual sovereign Anda. Tang Bing sangat gembira bisa maju ke tahap sovereign, mengungkapkan dengan senyum mempesona yang sekarang mekar di wajahnya yang biasanya dingin, tanpa ekspresi. Mu Chen tersenyum, dan dengan jentikan jarinya, seberkas cahaya melonjak ke arah Tang Bing, yang kemudian buru-buru menangkapnya. Sebuah gulungan merah tua diletakkan di dalam berkas cahaya. Ini adalah metode budidaya tubuh surgawi api surgawi. Saya yakin ini akan sangat membantu Anda.
Mu Chen tersenyum. Setelah merebut gelang biji Master Liu Ming, dia telah menemukan metode budidaya tubuh surgawi api surgawi di dalamnya. Dia tidak peduli dengan tubuh surgawi api surgawi pada saat ini, tapi tidak peduli apa, ini adalah benda langit sovereign yang memiliki peringkat terkenal, dan penguasa biasa akan menginginkannya. Jadi, sangat cocok untuk memberikannya kepada Tang Bing. Setelah mendengar bahwa ini adalah metode kultivasi tubuh surgawi api surgawi, yang menempati peringkat ke-97 di 99 badan surgawi berdaulat, Tang Bing tertegun dan segera menggelengkan kepalanya, menolaknya. Itu terlalu banyak hadiah, aku tidak bisa menerimanya. Lagi pula, tidak semua orang bisa memiliki kesempatan untuk menumbuhkan Grid Solar Unding Body, dan Tang Bing awalnya ingin menumbuhkan benda langit sovereign. Setelah kemampuannya meningkat, dia kemudian akan memilih untuk menumbuhkan tubuh surgawi yang lebih kuat. Dia tidak menyangka bahwa Mu Chen akan memberinya benda langit sovereign yang memiliki peringkat yang memiliki reputasi baik. Hehe, Mu Chen, apakah kamu mencoba untuk merayu adikku? Anda murah hati, dengan cairan spiritual sovereign, dan sekarang tubuh surgawi sovereign. Tang Rou menggodanya dengan main-main, saat dia menyeringai nakal. Dasar gadis nakal, aku akan merobek mulutmu. Tang Bing tersipu. Dia mengertakkan giginya untuk menunjukkan kemarahan pura-pura, saat Tang Rou terkikik, bersembunyi di balik Nine Nether dengan tergesa-gesa. Setelah diejek oleh Tang Rou, Tang Bing tidak tahu harus berbuat apa. Dia memegang gulungan merah itu, tahu bahwa dia tidak bisa menerimanya, juga tidak bisa mengembalikannya, jadi dia menginjak kakinya dengan putus asa. Tidak apa-apa, Nine Nether akhirnya berbicara dengan nada gembira. Dia melingkarkan lengannya di pinggang ramping Tang Bing dalam pelukan, saat dia tersenyum dan berkata, terima saja untuk saat ini, karena kamu memang membutuhkan benda langit sovereign yang cocok untukmu sekarang. Setelah mendengar kata-kata Nine Nether, Tang Bing mengangguk dan berterima kasih kepada Mu Chen. Terima kasih, aku akan membalas budi yang harus kubayar di masa depan. Mu Chen akan menolak, tetapi ketika dia melihat betapa seriusnya dia hanya mengangguk, karena dia tahu bahwa gadis ini memiliki seperangkat prinsipnya sendiri. Binger, bagaimana kekuatan Istana 9 Nether kita sekarang? Nine Nether tiba-tiba bertanya. Apakah suster mengacu pada pasukan 9 Nether? Setelah melihat Nine Nether mengangguk, Tang Bing tersenyum dan menjawab, yakinlah, di tahun-tahun ini sejak suster pergi, saya tidak menjadi kendor. Pasukan 9 Nether kami bahkan lebih kuat sekarang daripada saat Anda pertama kali pergi. Petik 2. 9 Nether mengangguk dengan yakin, saat dia berkata, sekarang Mu Chen adalah salah satu komandan Istana 9 Nether kita, menurut aturan, dia harus memimpin pasukan 9 Nether, setuju. Bagaimanapun, Tang Bing adalah orang yang bertanggung jawab atas pasukan 9 Nether tahun ini, dan adil untuk mendapatkan izin Tang Bing sebelum membiarkan Mu Chen menjadi komandan. Setelah mendengar ini, Tang Bing mengangguk tanpa ragu-ragu, dan menjawab, tidak masalah. Saat dia selesai berbicara, dia tiba-tiba melirik Mu Chen sambil tersenyum. Namun, ada banyak pria kuat di pasukan 9 Nether, dan masing-masing dari mereka nakal dan menantang, jadi aku khawatir Mu Chen tidak akan bisa menjinakkan mereka. Mu Chen, yang awalnya ingin menolak ini, jangan sampai Tang Bing merasa tidak puas karena dia akan ikut campur dalam urusannya, sekarang mengangkat alisnya untuk tertarik, berkata dengan nada geli, ayo kita coba. Mengomandoi pasukan 9 Nether, distribusi kekuasaan di wilayah Daluo sedikit di luar kebiasaan. Dengan pengecualian pasukan yang dikelola wilayah Daluo sendiri, setiap penguasa memiliki pasukannya sendiri. Jika para lord ini ingin mendapatkan wilayah yang lebih luas, mereka harus menggunakan pasukan mereka sendiri untuk merebut dan mencaplok mereka di wilayah di luar wilayah Daluo. Dengan demikian, setiap faksi dari individu dengan peringkat lord dengan giat mengembangkan pasukan di bawah komandonya untuk membuat faksi lebih kuat. Misalnya, pasukan Asura Istana Asura, pasukan Gunung Retak Istana Gunung Retak, pasukan Elang Darah Istana Elang Darah. Tentu saja, meskipun pasukan ini kuat dan mendominasi, semua orang tahu bahwa kekuatan tempur yang paling menakutkan di wilayah Daluo adalah pasukan yang langsung berada di bawah komandonya, pasukan surgawi Daluo, kecuali bahwa pasukan ini tidak berada di bawah kendali Tuhan manapun. Itu milik Raja Tidur yang tak terduga, dan tentu saja, dominator misterius, yang selalu sulit ditemukan. Pasukan 9 Nether adalah tentara di bawah Istana 9 Nether. Namun,
Karena fakta bahwa 9 neter telah pergi selama bertahun-tahun, dan karena dia tidak pandai mengatur pasukan, ketika dia pergi, pasukan 9 neter dianggap sebagai yang terlemah dari tentara 9 tuan. Untungnya, Tang Bing rajin melatih pasukan di tahun-tahun ketiadaan 9 neter, sehingga pasukan 9 neter secara bertahap menjadi kuat. Meskipun mereka tidak dapat menandingi pasukan Ashura dan pasukan kuat lainnya dalam hal sumber daya, mereka jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Istana 9 neter, tempat latihan. Di tempat latihan yang luas ini, ada sosok hitam yang tak terhitung jumlahnya berdiri dalam diam. Mereka mengenakan baju besi hitam dan berdiri tegak seperti batu, tidak bergerak. Nafas mereka konsisten, dan aura agung mereka mengejutkan, seolah guntur dan kilat telah menyambar. Di platform yang ditinggikan di depan, siluet melayang di udara saat 9 neter, Mu Chen, Tang Bing, dan Tang Rou muncul. Hormat kami kepada Master Istana. Ketika 9 neter muncul, 1000 sosok, tak bergerak seperti batu, membungkuk hormat dengan tinju mereka dipegang ke dada mereka. Suara mereka serempak, bergema seperti gemuruh petir. Saat Mu Chen berdiri di peron, dia menatap tentara yang menyerupai awan gelap, dan matanya dipenuhi dengan keajaiban. Itu memang pasukan sejati, dan seolah-olah mereka bernapas sebagai satu dengan energi spiritual yang beredar di sekitar mereka, bertemu tanpa perlawanan. Jelas bahwa ini membutuhkan kerjasama dan persahabatan selama bertahun-tahun untuk mencapainya. Pasukan 9 neter selalu dalam skala 1000 orang. Kami mengadopsi sistem eliminasi. Pada akhir setiap tahun, 100 orang terakhir yang diperingkat dalam penilaian tersingkir dan menjadi kekuatan lain di Istana 9 neter. Pada akhirnya, pemula yang berkinerja baik akan menggantikan mereka. Tang Bing tersenyum. Mu Chen sedikit terkejut dan kagum dengan kemampuan gadis itu. Dia benar-benar meninggalkan keunggulan kuantitas dan berusaha mencapai kualitas saja. Penghapusan brutal ini adalah alasan utama meningkatnya kekuatan pasukan 9 neter. Secara alami, dia bisa melihat bahwa setiap orang dalam pasukan telah mencapai tingkat 3 bencana yang berdaulat, dan sosok yang berdiri di depan menunjukkan tanda-tanda maju ke negara berdaulat. Dalam menghadapi pasukan ini, meskipun Mu Chen telah berhasil mengembangkan tubuh abadi matahari yang agung, jika mereka menyerang bersama, dia harus berhati-hati dan menghindari bentrok langsung dengan mereka. Kamu melakukannya dengan baik, kata 9 neter memuji. Sepertinya itu adalah pilihan yang tepat untuk mempercayakan pasukan 9 neter ke Tang Bing. Kami harus menggunakan ini karena cairan spiritual sovereign kami hanya dapat mengembangkan dan mempertahankan pasukan dalam skala ini. Tang Bing tersenyum tak berdaya. Dia memang ingin memperluas pasukan 9 neter, tetapi karena jumlah terbatas dari cairan spiritual sovereign di Istana 9 neter, memperluas pasukan hanya akan mengguncang fondasi pasukan 9 neter saja. Sulit bagimu. 9 neter menepuk bahu Tang Bing. Selama tahun-tahun ini, Tang Bing bahkan mendistribusikan cairan spiritual sovereign miliknya sendiri ke pasukan 9 neter. 9 neter malu dengan kontribusinya sendiri ketika Tang Bing telah berkorban begitu banyak. Tidak apa-apa, Tang Bing tersenyum saat dia melihat ke arah pasukan 9 neter. Suaranya yang tajam berubah menjadi lebih dingin. Mulai hari ini, Mu Chen akan menjadi komandan pasukan 9 neter. Setelah mendengar kata-katanya, gumaman rendah terdengar dari pasukan 9 neter yang biasanya stabil seperti batu. Semua orang melihat ke arah pemuda di peron sebelum terdiam. Diam? Pada saat-saat seperti itu, jelas merupakan pertanda pertentangan. Tang Bing mengangkat alisnya saat dia bertanya dengan acuh tak acuh, apakah ada yang keberatan? Sebuah suara akhirnya terdengar. Berdiri di depan pasukan 9 neter adalah seorang pria jangkung dengan perawakan menara besi. Dia mengenakan baju besi hitam dan dipersenjatai dengan tombak logam, ekspresinya tegas. Komandan Tang Bing, jika Anda adalah orang yang memimpin pasukan 9 neter, saya yakin tidak ada dari kita yang akan keberatan. Kami menyadari kesulitan yang dihadapi Istana 9 neter selama bertahun-tahun, dan Anda telah menyumbangkan cairan spiritual sovereign Anda sendiri dan membagikannya kepada kami, jadi kami sepenuhnya menghormati Anda. Jika kata-kata Anda sebelumnya adalah perintah, kami akan mengikutinya. Tapi, saya khawatir beberapa saudara saya tidak akan menerimanya. Petik 2. Mu Chen memandang pria yang sekokoh menara besi, dan terkejut menemukan bahwa kekuatan pria ini telah mencapai tingkat penguasa kelas 1, tetapi menilai dari fluktuasi energi spiritualnya, dia belum mengembangkan sovereign celestial. Tubuh. Tingkat kemampuan ini mengejutkan Mu Chen,
karena dia tidak berharap menemukan Master Sovereign di pasukan 9 neter. Pandangan Mu Chen bergeser dan menemukan bahwa ke kiri dan kanan pria itu, dua sosok berdiri diam, dan fluktuasi energi spiritual dari kedua pria itu tidak lebih lemah dari miliknya. 3 Master Sovereign. Mereka bertiga adalah yang terkuat dan paling bergengsi dari pasukan 9 neter, dan mereka semua memiliki harapan yang tinggi untuk dipromosikan menjadi komandan. Tang Rou berdiri di samping Mu Chen saat dia memperkenalkan ketiga pria itu padanya dengan lembut. Orang yang berbicara adalah Qi Yusan, berdiri di sebelah kirinya adalah Bei Mo, dan di sebelah kanannya adalah Lan Hai. Mereka awalnya adalah praktisi pengembara, tetapi setelah menyinggung sebuah sekte, mereka diburu dan akhirnya diselamatkan oleh saya. Saya kemudian membiarkan mereka bergabung dengan pasukan 9 neter, dan di tahun-tahun ini, mereka sangat setia. Meskipun Bloodhawk Palace menawarkan uang dalam jumlah besar untuk membujuk mereka pergi, mereka memilih untuk tetap tinggal di sini, komentar Tang Bing. Mu Chen mengangguk. Mampu bergabung dengan pasukan 9 neter dianggap hasil yang cukup bagus untuk praktisi pengembara biasa. Setidaknya mereka bisa mendapatkan cairan spiritual sovereign gratis di sini. Namun, fakta bahwa mereka bisa menahan suap Istana Elang Darah mengejutkan Mu Chen ketika dia berpikir, sepertinya ketiga orang ini tahu bagaimana membalas kebaikan yang ditunjukkan kepada mereka. Jika Anda ingin pasukan 9 neter benar-benar menghormati perintah Anda, terserah Anda untuk membuktikan nilai Anda kepada mereka, kata Tang Bing lembut. Meskipun dia bisa memerintahkan pasukan 9 neter untuk mengikuti perintah, itu akan mengakibatkan pasukan 9 neter menjadi kesal dan menyimpan pikiran untuk melawan. Jadi, itu hanya bisa bergantung pada apakah Mu Chen bisa menjinakkan orang-orang bandel ini. Mu Chen tersenyum saat dia berjalan maju, muncul di tempat latihan. Kalian semua menolak untuk menghormati perintah saya. Mu Chen bertanya ketika dia mendekati 3 sosok yang berdiri di depan. Ketiga pria itu tidak berbicara saat mereka melirik Mu Chen dengan acuh tak acuh. Tampak jelas bahwa mereka tidak terlalu menghormatinya. Mereka bisa mengatakan bahwa kemampuan Mu Chen adalah dari First Grade Sovereign, dan mungkin lebih kuat dari mereka, tapi itu tidak cukup bagi mereka untuk benar-benar menghormatinya. Serang saja bersama. Jika Anda ingin mengungkapkan perbedaan pendapat Anda, setidaknya beritahu saya jika Anda memenuhi syarat untuk melakukannya, kata Mu Chen dengan tenang. Kemarahan melonjak di mata ketiga pria itu saat mereka menyatakan dengan nada rendah, kami belum mengembangkan badan surgawi yang berdaulat. Implikasinya adalah bahwa jika Mu Chen menggunakan badan surgawi berdaulat untuk menekan mereka, tidak mungkin dia akan mendapatkan rasa hormat mereka. Saya tidak akan menggunakan Sovereign Celestial Body, kata Mu Chen acuh tak acuh. Baik, tatapan ketiga pria itu tiba-tiba berubah tajam dan tanpa ragu-ragu, mereka melangkah keluar, dan 3 hantu mengelilingi Mu Chen. Telapak tangan mereka memberikan pukulan dengan kekuatan guntur dan secepat kilat, menyapu ke arah bagian vital Mu Chen. Saat ketiga pria itu bergerak, mereka menunjukkan chemistry dalam kerja sama mereka. Energi spiritual yang luar biasa dari ketiga pria itu meliputi kekuatan angin dan guntur saat mereka melakukan pukulan mereka. Mu Chen tetap tidak bergerak tetapi mengepalkan tinjunya dengan erat. Kulitnya berubah menjadi perak dengan kecepatan yang mencengangkan, dan suara gemuruh rendah bergemuruh seolah-olah itu berdering melalui tulang. Dalam menghadapi serangan yang begitu sengit, dia tetap diam. Bong! Aura pukulan ketiga pria itu mendarat dengan kuat di tubuh Mu Chen saat energi spiritual yang menakjubkan meletus karena dampaknya. Tanah di bawah kaki mereka segera hancur, membentuk retakan besar. Permukaan tubuh Mu Chen beriak dengan gelombang dampak yang terlihat jelas. Tubuhnya berwarna perak berkilau, dan bahkan matanya menjadi perak cerah. Guntur beredar di tubuhnya, dan dia menyerupai dewa petir yang turun ke bumi. Wajah Qi Yusan dan 2 lainnya terpelintir karena mereka bisa merasakan bahwa pukulan mereka telah mendarat di batu yang tidak bisa dihancurkan yang telah mengeras oleh dampak guntur dan petir yang menyambarnya berkali-kali. Sungguh bentuk fisik yang kuat. Syok melintas di hati ketiga pria itu karena mereka juga telah mengembangkan bentuk fisik, tetapi itu bukan tandingan Mu Chen. Mundur. Percikan guntur meledak dari mata perak Mu Chen. Saat guntur melonjak dan menyebar, energi spiritual yang menakutkan mendatangkan malapetaka, menyebabkan tubuh ketiga pria itu bergetar hebat saat mereka jatuh dalam keadaan malu. Kaki mereka meninggalkan jejak yang dalam saat mereka berebut di tanah. Terengah-engah keterkejutan datang dari pasukan 9 neter, karena banyak pria kewalahan di tempat kejadian di depan mereka.
Mereka tidak menyangka bahwa aliansi Kyusan dan dua lainnya akan gagal menggores pemuda itu bahkan sedikit pun. Itu luar biasa, Tang Rou terengah-engah, dengan keheranan di matanya. Tang Bing mengangguk saat dia melirik sosok tinggi dan ramping yang berdiri di depan pasukan 9 neter. Sosok itu memiliki aura yang begitu agung, itu membuat semua orang memusatkan perhatian padanya. Pemuda ini sepertinya memiliki pesona yang unik. Tidak heran Sister Nine Neter sangat menghargainya. Jika Anda tidak yakin, silakan tantang saya lagi. Mata perak Mu Chen menatap ketiga pria itu dengan acuh tak acuh. Setelah mendengar ini, Kyusan dan dua lainnya tersenyum pahit saat mereka menggelengkan kepala dengan sedih. Kesenjangan di antara mereka terlalu tidak bisa diatasi. Serangan bersama mereka bahkan gagal untuk menggores bentuk fisik Mu Chen, dan konfrontasi ini membuktikan bahwa mereka tidak berada di liga yang sama dengan Mu Chen. Setelah melihat ini, cahaya perak di sekitar Mu Chen secara bertahap menghilang. Tanda petir di dadanya, yang telah disembunyikan oleh pakaiannya, juga memudar dalam diam. Setelah diperiksa lebih dekat, ada jumlah maksimum 10 rune petir. Tanpa sadar, fisik Dewa Petir Mu Chen telah mencapai potensi maksimalnya. Pantas saja ia berani menahan serangan brutal ketiga pria itu menggunakan bentuk fisiknya. Komandan Mu Chen, Kyusan dan dua lainnya mundur selangkah saat mereka mengepalkan tangan untuk menghormati. Di bawah kekuatan Mu Chen yang menghancurkan dan mendominasi, mereka benar-benar yakin akan kemampuannya dan karenanya menghormatinya sepenuhnya. Penyerahan yang bersedia. Salam, Komandan Mu Chen. Ketika Kyusan dan dua lainnya tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan mereka, pasukan 9 neter akhirnya menundukkan kepala. Suara dari suara rapi mereka bergema seperti guntur di seluruh alun-alun. Dengan ekspresi tenang, Mu Chen melihat ke arah pasukan itu, yang menyerupai awan hitam, sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke Kyusan dan dua lainnya. Dia kemudian berkata, kalian semua adalah senior dari pasukan 9 neter. Selama beberapa tahun terakhir, meskipun melalui masa-masa terberat di Istana 9 neter, Anda tidak pernah pergi. Oleh karena itu, sebagai komandan baru, saya akan memberi penghargaan kepada mereka yang telah mendapatkan pahala. Petik 2. Ketika dia berbicara tentang hal ini, dia berhenti. Hanya ketika dia melihat keterkejutan di Kyusan dan tatapan dua lainnya, apakah dia terus berkata, saya memiliki gulungan, yang memegang metode untuk berlatih, tubuh surgawi api surgawi, dan saya akan mengajarkannya kepada Anda nanti. Tubuh surgawi api surgawi. Kyusan dan ekspresi dua lainnya langsung berubah. Mereka menatap Mu Chen dengan sedikit tidak percaya. The Heavenly Flame Celestial Body, yang berada di peringkat 97. Tidak hanya berasal dari mereka, tapi ada juga ledakan kemarahan yang datang dari dalam seluruh pasukan 9 neter. Jelas, mereka tahu tentang judul tubuh surgawi api surgawi ini. Tatapan mereka langsung berubah menjadi berapi-api. Meskipun badan surgawi api surgawi ini hanya di peringkat menjelang akhir 99 badan surgawi berdaulat, itu masih ada dalam daftar. Jadi, itu jelas lebih tangguh daripada yang lain, yang bahkan tidak bisa masuk daftar. Bahkan di wilayah Daluo, badan surgawi berdaulat dengan peringkat ini bukanlah sesuatu yang bisa dilatih siapapun. Tapi sekarang, Mu Chen menggunakannya sebagai hadiah. Hadiah seperti itu tidak bisa dilihat sebagai hadiah kecil. Terima kasih, Tuan Komandan. Karena bujukan dari tubuh surgawi api surgawi itu, Kyusan dan ekspresi dua lainnya menjadi lebih bersemangat. Mereka segera menangkupkan tangan dan mengucapkan terima kasih dengan nada hormat. Akhirnya, perasaan tidak adil mereka hilang sama sekali. Bagaimanapun, seseorang yang mampu memberi hadiah kepada tubuh surgawi api surgawi dengan mudah, meskipun dengan usia mereka yang masih muda, pasti memiliki semangat yang tak tertandingi dengan mereka sendiri. Mu Chen melambai, sebelum menyapu matanya ke semua orang dan berkata dengan suara yang dalam, selanjutnya, dalam pasukan 9 neter, selama seseorang memiliki prestasi perang yang luar biasa, mereka tidak hanya dapat memperoleh cairan spiritual sovereign yang cukup untuk berlari menuju sovereign tingkat, mereka juga memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh metode untuk berlatih tubuh surgawi api surgawi setelah sprint sukses mereka. Tentu saja, Anda harus melihat keberuntungan Anda sendiri, apakah Anda berhasil mempraktikkannya atau tidak. Petik 2. Wow, sekali lagi ada ledakan kegaduhan dalam pasukan 9 neter. Banyak orang menjilat bibir dengan tatapan berapi-api. Selama beberapa tahun terakhir,
mereka juga menyadari penderitaan Istana Sembilan Neter. Jadi, mereka biasanya menggunakan cairan spiritual sovereign mereka dengan hati-hati. Meskipun tidak ada yang benar-benar mengatakan apa-apa, semua orang memiliki harapan yang sama untuk mendapatkan cairan spiritual sovereign untuk mempercepat kecepatan latihan mereka. Selanjutnya, untuk berlari menuju level sovereign, seseorang akan membutuhkan sejumlah besar cairan spiritual sovereign, yang membutuhkan waktu lama untuk disimpan. Tapi kata-kata Mu Chen menghilangkan kekhawatiran terbesar mereka. Selain itu, adalah bujukan untuk mendapatkan tubuh surgawi api surgawi sesudahnya. Tapi pasukan Sembilan Neter selalu memulihkan diri. Bagaimana kita mendapatkan prestasi perang? Masih ada beberapa orang yang perseptif dalam pasukan Sembilan Neter, yang menanyakan hal ini dengan suara kecil segera. Saat itulah semua orang tersadar dari pikiran mereka dan mengangguk. Selama beberapa tahun terakhir, karena jatuhnya Istana Sembilan Neter, pasukan Sembilan Neter tidak pernah memiliki kesempatan untuk berperang. Meskipun wilayah milik Istana Sembilan Neter terus ditaklukkan, Istana Sembilan Neter tanpa tuan. Jadi, meski merasa cemberut dan penuh kebencian, mereka tidak berani mengambil tindakan apapun. Masa lalu harus ditinggalkan di masa lalu, kata Mu Chen ringan. Mulai hari ini dan seterusnya, kami akan mengambil kembali apa yang sebenarnya milik Istana Sembilan Neter. Kami akan melawan mereka yang masih berani menindas kami. Jadi, kita harus meninggalkan hari-hari penyembuhan itu di belakang kita. Mereka yang tidak puas dapat meninggalkan pasukan Sembilan Neter, karena mulai hari ini dan seterusnya, pasukan Sembilan Neter akan menjadi tombak paling tajam dari Istana Sembilan Neter, yang akan diarahkan ke semua musuh kita. Petik 2. Dia mengatakan ini dengan tenang, tapi itu cukup untuk membuat seluruh pasukan Sembilan Neter tercengang. Kemudian, tubuh mereka mulai bergetar karena kegembiraan, dengan beberapa dari mereka bahkan menjadi berlinang air mata, karena daya tahan mereka yang sulit selama beberapa tahun terakhir. Di Daluotian, pasukan Sembilan Neter memiliki status sosial terendah. Kemanapun mereka pergi, mereka akan menarik pandangan yang menghina. Faktanya, beberapa orang jahat akan menyebut Istana Sembilan Neter sebagai istana wanita, dan pasukan Sembilan Neter sebagai pasukan wanita. Semua ini karena fakta bahwa, selama beberapa tahun terakhir, setiap kali Istana Sembilan Neter diprovokasi, mereka akan memilih untuk hanya menyeringai dan menanggungnya. Pada akhirnya, mereka bahkan dengan sigap menyerahkan tempat mereka di Daluo Golden Pool. Setelah sekian lama, bahkan mereka merasa agak mati rasa. Itulah mengapa, ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Mu Chen, tampaknya mengelilingi tekad Sembilan Neter pasukan, dan mereka tiba-tiba kewalahan oleh emosi mereka. Seperti yang diperintahkan komandan, semua pasukan Sembilan Neter berdiri diam dan, seperti guntur, mereka meraung dengan tertib. Di platform tinggi, Tang Bing, yang sedang menonton adegan ini, tidak bisa menahan untuk tidak menggigit bibir merahnya dengan gigi putih mutiara, saat matanya yang indah menatap bayangan tipis itu. Tidak peduli seberapa kuat dia biasanya, dia pada akhirnya tetap seorang wanita. Karena itu, dia tidak memiliki rasa haus darah di tulangnya, yang hanya dimiliki pria. Ketika datang ke pertahanan, Mu Chen pasti akan lebih rendah darinya. Tapi jika menyangkut pelanggaran, jelas dia akan kalah dengan Mu Chen. Meskipun pasukan Sembilan Neter sangat menghormatinya, masih jarang memiliki momen seperti ini, di mana mereka diliputi oleh emosi mereka. Bagaimana dengan itu? Nine Neter bertanya sambil tersenyum. Tang Bing mengangguk ringan, sebelum berkata sambil tersenyum, kakak perempuan Sembilan Neter memiliki penilaian yang baik. Mu Chen pasti jauh lebih kuat dari Cao Feng. Petik 2. Dia sedikit cemberut, mengungkapkan rasa feminitas yang langka, sebelum berkata, tapi orang ini mungkin agak terlalu murah hati. Bagaimana saya bisa memberikan begitu banyak sovereign spiritual liquid? Petik 2. Tang Bing dapat dianggap sebagai pengurus rumah dari Istana Sembilan Neter, karena dia bertanggung jawab atas cairan spiritual sovereign. Di masa lalu, dia harus menjalani hari-harinya, hanya menggunakannya dengan hemat. Dia tidak seperti Mu Chen, yang seperti singa dengan mulut terbuka lebar, karena dia mengeluarkan janji besar, seperti bisa berlari menuju level sovereign, serta jaminan dalam memperoleh sovereign spiritual liquid. Dia mungkin ingin mengobarkan perang dengan peperangan, kata Nine Neter, sambil meregangkan tubuh dengan malas. Warna dingin terlihat di matanya yang indah, panjang, dan sipit. Seperti yang dikatakan Mu Chen, mulai hari ini dan seterusnya,
Istana Sembilan Neter akan mengubah cara mereka, di mana kami akan mengambil kembali semua yang pernah menjadi milik kami. Petik 2. Tang Bing mengangguk dalam diam, bahkan dia memiliki sedikit harapan di hatinya. Tentu saja dia berharap bisa melihat Istana Sembilan Neter yang dipenuhi dengan vitalitas dan haus darah, di mana setiap musuh yang datang akan menerima balas dendam yang mengerikan. Selama beberapa tahun terakhir, Istana Sembilan Neter telah diintimidasi dengan parah. Bukan karena dia tidak merasa marah tentang hal itu, tetapi mereka berada dalam keadaan yang tidak terkendali sehingga Lord Bloodhawk akan selalu memaksa mereka untuk melakukan kesalahan, sehingga mereka kemudian memiliki alasan untuk membubarkan Istana Sembilan Neter. Jadi, tidak peduli betapa salahnya dia tidak akan pernah memberi lawannya kesempatan. Mu Chen agak puas dengan ledakan antusiasme oleh pasukan Sembilan Neter. Dia mengangguk, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik untuk melirik ke platform tinggi. Dia tahu bahwa dia sekarang telah sepenuhnya mendapatkan rasa hormat dari pasukan Sembilan Neter. Aku tidak menyangka kamu begitu akrab dengan trik wortel dan tongkat ini. Nine Neter tersenyum bahagia dan berkata, sambil menatap Mu Chen. Mu Chen tersenyum. Triknya ini tidak bisa dianggap baru, tetapi pasti efektif. Pasukan Sembilan Neter tidak buruk, puji Mu Chen. Dia sangat puas dengan pasukan Sembilan Neter ini. Itu tidak lemah. Apakah itu berkaitan dengan kekuatan mereka atau kekuatan mereka? Satu-satunya kekurangan mereka adalah jumlah orang yang sedikit, tetapi mereka masih memiliki banyak potensi. Tentu saja, Tang Bing tersenyum. Ada sedikit rasa bangga di matanya, yang gagal dia sembunyikan. Ini karena fakta bahwa, selama beberapa tahun terakhir, dia telah memfokuskan semua perhatiannya pada ini. Jika tidak, bagaimana bisa Istana Sembilan Neter yang telah kehilangan Sembilan Neter dapat menghidupi diri mereka sendiri sampai Sembilan Neter kembali sekali lagi? Tapi, tampaknya itu membawa masalah bagi kakak perempuan Tang Bing, kata Mu Chen ringan. Setelah Istana Sembilan Neter kehilangan Sembilan Neter, dari kenyataan bahwa Tang Bing masih bisa melatih pasukan Sembilan Neter sampai ke titik mereka sekarang, dan tidak pernah berhenti bertahan melalui banyak provokasi, jelas dia pasti telah berkorban banyak. Memang, pasti sangat sulit bagi gadis seperti dia untuk melakukan ini. Tidak heran semua orang di pasukan Sembilan Neter memperlakukannya dengan sangat hormat, termasuk Qiyu San dan dua lainnya. Mu Chen bisa melihat bahwa, jika mereka menghormati Sembilan Neter, maka mereka pasti sangat menghormati Tang Bing. Tang Bing sedikit terkejut. Dia memandangi senyum di wajah yang berseri-seri di depan matanya, merasakan benjolan ringan di bagian yang tampaknya lembut di hatinya, serta sengatan asam di hidungnya yang cantik. Hanya karena dia tidak pernah berbicara tentang perlakuan tidak adil yang dia terima selama beberapa tahun terakhir, bukan berarti itu tidak ada. Hanya saja, setelah kehilangan Sembilan Neter, seseorang harus mendukung Istana Sembilan Neter di pundak mereka, dan dia adalah model itu. Dengan demikian, dia hanya bisa menunjukkan sisi dingin dan kaku, sambil mencoba yang terbaik untuk berjuang sampai Nine Neter kembali. Jangan khawatir, kakak perempuan Tang Bing. Ke depan, jika ada yang berani datang dan membuat masalah di Istana Sembilan Neter lagi, saya akan memukul mereka sampai mereka bahkan tidak bisa dikenali oleh orang tua mereka sendiri, kata Mu Chen sambil tersenyum. Senyuman di wajah tampan pemuda itu saat ini lembut dan cemerlang. Itu membuat wajah cantik Tang Bing sedikit memerah. Dia bahkan kehilangan kedinginan dan kekakuannya yang biasa, saat dia mengangguk ringan. Tapi jangan berpikir begitu, hanya karena kamu mengatakan beberapa kata pujian, kamu tidak perlu mempertimbangkan jumlah besar dari Sovereign Spiritual Liquid yang dibutuhkan oleh Sembilan Neter pasukan. Kami sangat membutuhkannya sehingga Anda tidak dapat mengeluarkannya, bahkan jika Anda menjual saya. Tang Bing mendapatkan kembali ekspresi dingin aslinya dengan cepat, saat dia melihat ke arah Mu Chen, mengatakannya sambil tersenyum. Mu Chen mengangguk. Ini pasti masalah. Wilayah bawahan Istana Sembilan Neter terkikis parah, dan cairan spiritual sovereign yang tersisa di tangannya tidak bisa bertahan lama. Jadi, jika mereka ingin melanjutkan untuk waktu yang lama, mereka harus bergantung pada diri mereka sendiri. Aku hanya bisa mengandalkan kalian semua untuk hal semacam ini. Tapi, aku akan terus mengawasi Lord Bloodhawk, kata Nine Neter sambil tersenyum. Menurut aturan di wilayah Daluo, Raja tidak dapat mengambil tindakan pertempuran aktif dan hanya para pelayan yang dapat memasuki pertempuran. Ini juga alasan mengapa Lord Bloodhawk sama sekali tidak takut pada mereka,
karena dia menolak untuk percaya bahwa sejumlah kecil orang di Istana Sembilan Neter dapat mengalahkan Istana Bloodhawk miliknya, yang dipenuhi dengan galaksi bakat. Mu Chen mengangguk dan menggeliat. Dia menatap ke kejauhan dengan mata tajam. Setelah pertempuran Daluo Golden Pool, kita harus mulai mengambil kembali apa yang telah hilang. Bagaimana persiapanmu? Tang Bing bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, Istana Sembilan Neter akan berpartisipasi dalam pertempuran Daluo Golden Pool. Diasumsikan bahwa sekte lain harus mengawasi mereka. Semuanya beres. Mu Chen tersenyum tipis. Matanya yang cerah dipenuhi dengan kepercayaan diri. Setelah menyelesaikan latihan The Great Solar Unding Body, dia tidak lagi takut pada lawan dengan level yang sama. Tapi pertempuran kali ini sangat penting baginya dan pasukan Sembilan Neter. Karena itu, dia tidak bisa menganggapnya enteng, terlepas dari kemampuannya. Mu Chen dengan ringan menyentuh gelang biji mustard. Tiba-tiba, dia teringat seni ilahi rahasia bernama, Sembilan Naga Sembilan Seni Gajah, yang ada dalam gulungan yang dia ambil dari Liu Ming. Seni gajah sembilan naga yang aneh. Mu Chen diam-diam duduk bersila di atas bukit di Istana Sembilan Neter. Ada gulungan emas di antara telapak tangannya, dan cahaya keemasan terus memancar darinya. Setelah beberapa lama, Mu Chen membuka matanya dan melihat gulungan emas itu. Dia bingung dan merasa bingung. Gulungan emas berisi 9 naga 9 seni gajah yang dia ambil dari Liu Yan. Mu Chen telah mempelajarinya selama 3 hari, tetapi dia tidak bisa mendapatkan apapun darinya. Dia tidak memiliki petunjuk tentang bagaimana dia bisa mengolah 9 naga 9 seni gajah. Ekspresi Mu Chen terus berubah. Tiba-tiba, dia membentuk segel dengan tangannya. Saat segel berubah, energi spiritual yang agung berputar keluar dan berubah menjadi naga spiritual ungu di telapak tangannya. Naga ungu itu meraung, dan tangisan naga bergema dengan tidak jelas. Ledakan. Saat Mu Chen melontarkan pukulan dengan telapak tangannya, naga spiritual ungu melesat keluar. Itu menghantam gunung, dan retakan mulai terbentuk di atasnya. Mu Chen menatap retakan dan mengerutkan kening. Ketika dia memadatkan naga ungu, dia menggunakan segel untuk seni gajah 9 naga. Meskipun dia telah berhasil mengolahnya, kekuatannya sangat lemah. Mengingat kekuatan Mu Chen saat ini, dia bisa dengan mudah meratakan gunung. Namun, setelah menggunakan 9 naga 9 gajah seni, kekuatannya sepertinya telah melemah. Seni gajah 9 naga 9 penuh dengan keanehan. Mengapa begitu? Gumam Mu Chen. Dia bingung. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi teknik ilahi yang aneh. Pantas saja pemiliknya melelahnya. Sulit untuk mengolahnya. Mu Chen merenungkan ini sementara tangannya memegang gulungan emas. Kekuatan 9 naga 9 gajah seni tidak bisa seperti yang dia tunjukkan. Dalam hal ini, dia mungkin telah membudidayakannya dengan tidak benar. Namun, bukankah ini cara untuk mengembangkan teknik ilahi? Mu Chen menutup matanya dan menjalankan metode kultivasi dalam pikirannya. Dia membenamkan dirinya dalam kata-kata itu dan mencoba mencari tahu apa yang telah dia lewatkan. Mu Chen dalam keadaan ini selama 2 jam. Tiba-tiba, dia berhenti. Intuisinya membuatnya berhenti di salah satu baris dalam nyanyian pelatihan. Kumpulkan energi pada naga dan gajah. Mu Chen mengerutkan kening. Matanya yang gelap berbinar. Apakah ini mengacu pada pengumpulan energi spiritual pada naga dan gajah? Dia telah mencobanya sebelumnya. Kecuali saya telah berkumpul di tempat yang salah, gumam Mu Chen. Dia tiba-tiba berpikir. Pikirannya pergi ke Laut Sovereign, dan energi spiritual yang agung terus mengalir di Laut Sovereign ungu. Roh Mu Chen melayang dari Laut Berdaulat. Dia kemudian berdiri di permukaan laut. Setelah merenung beberapa saat, dia tiba-tiba membentuk segel, dan kecepatannya menjadi semakin cepat. Bayangan-bayangan terbentuk, dan seseorang tidak bisa melihatnya dengan jelas. Bangkit! Semangat Mu Chen berteriak. Ledakan! Laut Sovereign mengamuk, dan beberapa sinar energi spiritual melesat ke langit. Balok-balok itu melintasi jalur satu sama lain di langit, dan energi spiritual mengamuk. Secara tidak jelas, itu berubah menjadi naga ungu yang sangat besar. Naga besar itu menempati cakrawala, dan fluktuasi energi spiritual yang kuat berputar keluar seperti badai angin. Naga ungu besar itu dipadatkan dengan segel naga 9 seni gajah. Itu sangat kuat, tapi sepertinya ada sesuatu yang kurang pada naga ini. Itu mirip dengan artefak ilahi tanpa roh. Roh Mu Chen melambaikan tangannya, dan naga ungu menghilang ke udara tipis.
Energi spiritual yang agung kembali ke laut berdaulat. Sekali lagi, dia menutup matanya dan berpikir keras. Setengah hari berlalu, Mu Chen membuka matanya dan menatap laut sovereign ungu. Api ungu bergerak di permukaan laut. Mereka adalah flame yang tidak bisa merusak. Mu Chen menginjak kakinya, dan energi spiritual melonjak lagi. Saat segelnya berubah, naga ungu besar terbentuk di langit. Kali ini, ketika naga ungu besar telah terbentuk, api ungu dari laut yang berdaulat berputar keluar dan menutupi naga ungu besar itu. Mereti, mereti. Naga ungu besar itu tertutupi api ungu. Tubuhnya dengan cepat menyusut, dan menjadi sebening kristal. Dari jauh, terlihat seperti terbuat dari kristal ungu. Api ungu bergerak di matanya. Itu seperti sentuhan akhir yang menghidupkan benda mati yang telah dibentuk oleh energi spiritual. Mengaum, ketika naga ungu besar itu menyusut hingga kurang dari 100 kaki, tubuhnya menyilaukan seperti permata. Naga ungu mendongak ke langit dan meraung. Teriakan naga bergema di laut yang berdaulat dan menimbulkan gelombang besar. Naga ungu terbang di langit dan meraung lagi. Tiba-tiba, itu meluncur ke laut berdaulat. Mu Chen menunduk dan memandang laut sovereign. Naga ungu terbaring di laut seolah-olah sedang tertidur lelap. Api ungu bergerak di tubuhnya saat dia tidur. Sepertinya memperkuat dirinya sendiri. Saat Mu Chen melihat naga ungu yang tergeletak di laut berdaulat yang dalam, dia tercerahkan. 9 naga 9 gajah seni tidak seperti teknik ilahi biasa. Itu hanya bisa dipadatkan di laut berdaulat. Itu harus disimpan di laut yang berdaulat dan dibentengi oleh energi spiritual. Seseorang akan membutuhkan item khusus seperti Unperishable Flame untuk memadatkan naga ungu. Itu akan menjadi sentuhan akhir untuk menghidupkan naga ungu. Kumpulkan energi pada naga dan gajah. Naga dan gajah akan berpapasan dan memakan langit dan bumi. Saat Mu Chen bergumam, matanya menjadi lebih cerah. Detik berikutnya, dia membentuk segel dan berteriak, "Elephant Seal." Ledakan, ledakan, energi spiritual agung lainnya melesat ke langit. Kali ini, itu bukanlah naga ungu yang telah terkondensasi. Itu adalah gajah ungu yang sangat besar. Gajah besar itu melangkah di udara dan tampak seolah-olah bisa menjunjung langit dan bumi. Itu tampak megah. Mu Chen menggabungkan Flame Unperishable dengan gajah besar. Matanya melonjak dengan nyala api, dan itu menjadi hidup. Naga dan gajah berpapasan. Mu Chen mengangkat tangannya dan naga ungu yang terbaring di laut berdaulat melesat. Itu kemudian bertabrakan dengan gajah ungu besar yang ada di langit. Saat naga dan gajah bertabrakan, lampu ungu menyala. Sebuah fotosfer cerah muncul di langit, dan naga serta gajah melintasi jalur mereka di dalamnya. Desir, desir, cahaya ungu berkilauan sebelum kekuatan mengerikan meledak. Fotosfer yang dipenuhi dengan kekuatan mengerikan tiba-tiba meredup. Energi spiritual yang agung menyebar ke segala arah, dan fotosfer berubah menjadi titik cahaya energi spiritual dan turun dari langit. Saat Mu Chen melihatnya, dia menjadi pucat. Apakah dia gagal? Apakah seni gajah 9 naga 9 begitu aneh? Mu Chen menatap titik cahaya di langit dan mengertakkan gigi. Jika ini terjadi pada orang biasa, mereka akan menyerah setelah begitu banyak percobaan. Namun, bagi Mu Chen, itu membuatnya lebih bertekad untuk sukses. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa menangani teknik ilahi ini. Mu Chen mengganti segel lagi. Energi spiritual di laut berdaulat mulai melesat. Naga ungu dan gajah ungu terus mengembun dan bersilangan. Namun, selalu berakhir dengan kegagalan. Menerjang. Semangat Mu Chen terengah-engah. Dia telah gagal berkali-kali. Dia tidak tahu mengapa. Dia selalu gagal di langkah terakhir. Ketika naga dan gajah berpapasan, mereka tidak dapat bergabung bersama dan memancarkan kekuatan yang menakutkan. Mu Chen mengertakkan gigi dan bergumam, ini tidak berhasil. Dia merasakan bahwa begitu naga dan gajah bersentuhan satu sama lain, mereka akan mulai menghilang. Itu seperti dua api yang bersatu, dan dia tidak bisa membawa perubahan apapun. Jika dia berhasil dalam langkah ini, dia akan mampu mengeluarkan kekuatan 9 naga 9 gajah seni, namun, langkah ini tidak mudah. Roh Mu Chen terbaring di permukaan laut. Matanya berkilauan, dan dia terus berpikir. Langkah terakhir adalah langkah penting untuk kekuatan seni gajah 9 naga. Bahkan jika dia berhasil menggabungkan dua kekuatan dengan properti yang sama, itu hanya akan meningkatkan kekuatannya sedikit. Apakah mereka membutuhkan kekuatan dengan properti yang berbeda? Mu Chen menyipitkan mata. Energi spiritual di tubuhnya telah bergabung dengan flame yang tidak bisa merusak. Ketika dia menggunakan energi spiritual untuk memadatkan naga dan gajah,
mereka akan memiliki sifat yang sama. Dia membutuhkan kekuatan khusus yang memiliki properti berbeda dari Unperishable Flame. Di mana dia bisa mendapatkan kekuatan seperti itu? Ekspresi Mu Chen terus berubah. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benaknya. Mu Chen membuka matanya dan membentuk segel dengan tangannya. Petir mulai berkedip dan suara guntur keluar dari tubuhnya. Tubuhnya telah berubah menjadi petir. Suara guntur terdengar di Laut Sovereign, dan petir gelap mendarat dari langit. Roh Mu Chen melambaikan tangannya, dan energi spiritual berkumpul dan berubah menjadi gajah besar. Gajah besar itu menatap ke langit dan meraung. Itu melahap petir gelap. Desir, desir. Gajah besar berwarna ungu itu dengan cepat berubah menjadi gelap. Itu kemudian berubah menjadi gajah hitam besar. Petir berkilauan di atas kepalanya. Mu Chen memandang gajah petir hitam dengan sukacita. Dia melambaikan tangannya, dan naga ungu dalam api ungu melesat keluar. Itu kemudian menggantung dirinya sendiri di depan gajah petir hitam. Naga api ungu, gajah petir hitam, dua raksasa berbeda tergantung di langit. Secara tidak jelas, fluktuasi yang merusak muncul. Mata Mu Chen bersinar cerah. Perasaan itu benar, ini adalah kekuatan 9 naga dan 9 seni gajah.